Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan saya percaya hari lepas hari ketika firman Tuhan mendarat di dalam hidup kita, maka selalu ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada damai sejahtera di dalam memasuki hari-hari yang kita lalui. Hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita seringkali mendengar istilah move on. Saya percaya bahwa kita juga pasti ingin mengalami move on dalam segala area kehidupan kita. Baik pribadi kita dalam pertumbuhan iman, baik itu dalam usaha kita, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu juga di dalam pekerjaan kita. Kita pengen move on, kita pengen bergerak terus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam pertumbuhan iman Tuhan menghendaki kita terus bergerak bertumbuh dan juga bergerak terus menjadi berkat dimanapun kita berada dan apapun situasi kehidupan kita. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan kekristenan itu tidak statis, tetapi dinamis, terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami pergerakan, terus mengalami pengenalan akan Allah, terus mengalami kehidupan yang makin diubahkan bahkan serupa dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan di dalam pertumbuhan iman, di dalam pertumbuhan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau kita pelajari dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 16, kita akan menemukan paling tidak ada dua hal yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa move on, saudara ya. Supaya kita bisa bergerak berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah yang perlu kita tinggalkan kebanggaan, keuntungan, kesuksesan, keberhasilan masa lalu yang menjadi sebuah kemegahan bagi kita. Yang membuat kita tidak siap untuk menerima apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan. Sehingga kita selalu membanggakan apa yang terjadi pada masa lalu. Bahkan mungkin saja itu merupakan keberhasilan masa lalu. Bahkan mungkin saja itu merupakan mujizat yang pernah kita alami. Padahal Tuhan menghendaki hari ini pun kita mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Tetapi kalau kita tidak mau meninggalkan kenyamanan ataupun kesuksesan masa lalu yang kita banggakan itu, sulit bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah kebenaran sendiri. Seringkali kita membangun kebenaran demi kebenaran, entah itu melalui pengalaman hidup, entah itu melalui proses berpikir, entah itu melalui buku yang kita baca, entah itu melalui berbagai macam sumber yang kita temukan. Sehingga kita menemukan kebenaran demi kebenaran yang cocok dengan kita. Kebenaran-kebenaran yang kita aminkan dalam hidup kita. Mungkin kebenaran itu adalah kebenaran yang berlaku tetapi pada masa lalu. Mungkin juga kebenaran itu adalah sesuatu yang kita paksakan untuk diri kita. Atau mungkin kebenaran itu juga yang kita pegang sampai hari ini sehingga kita menolak kebenaran yang Tuhan singkapkan hari lepas hari. Sehingga apa? Kita tidak bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan kita terhenti. Bahkan kita cenderung statis sebagai orang percaya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal pula yang perlu kita lakukan secara praktis dalam hidup ini. Berhentilah untuk membanggakan masa lalu. Masa lalu penting sebagai sebuah kesaksian atau sebagai sebuah hal yang kita bisa ceritakan kepada orang lain untuk supaya orang lebih mengenal Kristus dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga mereka juga boleh memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Tetapi masa lalu, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan mujizat masa lalu jangan memenjarakan kita untuk tidak mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan hari ini dan ke depan. Yang kedua adalah mari kita belajar bahwa mengenal Kristus itu jauh lebih penting daripada kita mengalami segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk mujizat. Karena pengenalan akan Kristus
akan membuat banyak dimensi pemikiran kita terbuka. Sehingga kita semakin bertumbuh dalam kebenaran, kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan akan Kristus, dan kita semakin kuat di dalam Kristus. Sehingga apa? Kebenaran yang tadinya berurat akar dalam hidup kita, tetapi itu merupakan cuman hanya sekedar hasil buah pemikiran kita saja, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan, dapat kita tanggalkan. Kita mulai menerima kebenaran Kristus sebagai kebenaran yang baru, ya bahkan yang memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika Rasul Paulus dari Saulus berubah menjadi Paulus, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, bahkan memiliki berbagai macam hikmat yang luar biasa menurut apa yang dia pandang baik. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dia tanggalkan semuanya itu. Dan dia menerima Kristus karena anugerah. Dia menerima kebenaran karena anugerah. Bahkan dia hidup di dalam kebenaran itu, sehingga dia terus dapat bergerak bersama dengan Kristus yang dia kenal secara pribadi. Mari, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Bertumbuhlah dalam iman. Sehingga kita dapat terus bergerak maju, apapun situasi hari ini. Berhentilah membanggakan masa lalu yang membuat kita hanya terpaku dengan masa lalu. Karena Tuhan mau membuat perkara-perkara yang ajaib ke depan dan perkara-perkara yang besar di depan langkah kita. Dan yang kedua, kenalilah Kristus melampaui mengenali hal yang lain. Karena mengenal Kristus secara pribadi, maka saudara akan menjadi orang yang sangat beruntung. Karena pengenalan akan Kristus akan membuat kita membangun kebenaran kita di dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan apapun situasi kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan hari ini kami boleh memahami renungan firman ini menjadi sebuah dasar yang membuat kami terus bergerak bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang dinamis. Engkau mau membawa kami terus makin bertumbuh dalam iman. Engkau terus mau membawa kami ke dalam pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk terus bergerak bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Bahkan hari ini pun Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati sepanjang hari ini, rumah tangga dan keluarga kami, pekerjaan dan bisnis usaha, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.